Halo, Klarin. Halo, Mister. Oke. Wait ya. Kita tunggu Guntur sebentar, paling 5 menit ya. Setelah itu baru kita mulai. Gunturnya lagi di toilet Oh soalnya. ya. Oke, oke. Oke, kita mulai dulu aja ya. Halo, Klarin. Iya, boleh, Mister.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam, good morning. Oke, sorry ya, Klarin, saya pakai dua device karena saya lupa bawa webcamku di laptop ya. Jadi saya sekarang lagi di Bali, jadi ada masalah webcamnya di laptopnya. Oke, jadi saya pakai device-nya ada dua. Nanti mungkin pas penjelasan satu device aja ya, supaya tidak terganggu koneksinya. Oke, before we start our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, how are you today, Klarin? I'm good, how are you? Ya, I'm really good actually. Gimana kelasnya dengan Miss Firda ya selama 9 pertemuan kemarin? Lancar kok dan sangat helpful. Hmm, enak ya orangnya. Beliau itu tutor saya dulu. Tutor Mm-mm. saya waktu di Kamu Inggris Pare. Terus kemudian kemarin baru konfirmasi kan katanya lagi di Kebumen ya. Lagi di Kebumen Oh, selama 3 hari. Jadi tidak bisa ngajar hari ini. Jadi diputar. Jadi harusnya saya ngajar grammar for writing dulu kan ya kemarin. Tapi Miss Firda baru bisa apa kemarin gitu ya, terus kemudian hari ini tuh nggak bisa, jadi diputar. Harusnya kemarin saya ngajar, terus Miss Firdanya nggak bisanya minggu ini gitu, jadi nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar grammar for writing ya. Oke, ini Guntur masih lama kah? lagi pup soalnya katanya. Oh ya udah, nggak apa. Nah, ini sambil saya share screen dulu ya. Nah, ini share screen our. Oke, tadi sudah saya share untuk Google Drive-nya ya. Jadi ada link Drive-nya di sini yang sudah saya kirim ke grup tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kemarin saya sudah ngecek di ini ya, writing-nya Klarin sama Guntur, ada beberapa hal yang saya cermati di situ itu, terutama di bagian ini ya. Jadi ada beberapa yang salah itu di bagian part of speech. Ini adalah kelas katanya. Jadi ada beberapa kelas kata yang masih salah penggunaan. Kayak contohnya misal harusnya itu adjektif tapi dibuat ke plural gitu. Kayak contohnya kemarin saya lihat apa ya? Misal, saya kasih contoh yang lain aja. Misal homeschool student misalnya. Nah, homeschooling student gimana bilangnya? Nah, kayak gini ya. Kemarin ini saya kasih contoh aja yang lainnya. Ini contohnya kayak gini. Tahu nggak kemarin ini salahnya apa? Seperti ini. Tahu nggak salahnya kenapa? Eh, nggak tahu. Nah, di bagian ini sebenarnya tulisannya harusnya gabung ya. Oh, Kalau homeschool ini oke, oke. ada penggabungan. Terus kemudian ini kalau homeschooling itu adalah noun. Sedangkan bentuk adjektifnya itu adalah homeschool. Gini, homeschool students gini. Nah, ini yang contoh pertama. Terus kemudian ada misal saya kasih contoh police office ya. Nah, kemarin ada saya cermatin itu tulisannya kayak gini, police office. Jangan pernah menggunakan plural di bagian adjektif ya. Maksudnya adjektifnya dari kantor gitu. Jadi jangan pernah menjadikan itu bentuk plural. Kemarin beberapa saya lihat itu seperti itu. Nah, ini nggak boleh sama sekali. Jadi adjektif itu nggak bisa dipluralkan gitu ya. Tuh, terus kemudian ada kebingungan penggunaan a, an, dan juga the. Betul nggak? Kalian udah pernah dapat materi ini. Jadi materi artikel. Sempet waktu SMA sempat dijelasin sih kalau dia tuh Ya. biasanya kita udah tahu eh, apa Hmm. apa ya, udah tahu gitu Hmm. untuk Nah, menjelaskan sesuatu yang kalau mungkin United sebelumnya udah Kingdom, di refer. ya, kalau United Kingdom itu pakai apa? Kayak gini boleh Eh, nggak? Inde Boleh ya nggak? kayaknya. Ya, harusnya in the United Kingdom. Dan kemarin saya lihat Guntur terutama kemarin pada bagian penggunaan the itu salah, beberapa kali itu salah di situ. Harusnya in the United Kingdom ya. Dan ini ada aturannya. Kapan kita pakai the sama tidak perlu pakai the. Itu ada beberapa aturannya di situ. Nah, terus kemudian bagian frase mistik. Ini tadi frase mistik ya, yang di bagian yang atas tadi, part of speech tadi, terutama penggunaan adjektif juga, itu ada beberapa yang salah.
terus ada artikel sama clause. Untuk Clarin biasanya clause ada berapa yang diketahui selama ini? Ini Guntur sudah masuk. Clause itu ada berapa? Subclause ya, subclause. Itu ada apa saja subclause? Halo Guntur. Halo, Mister. Ya. Oke, ini baru bangun nih pasti. Enggak, habis dari kamar mandi. Oh, dari kamar mandi ya. Oke. Oke, selamat datang ya. Oke, sekarang kita belajar grammar for writing ya. Ada beberapa yang saya catat dari tulisan teman-teman kemarin. Writing itu ada 6 ini. 6 hal ini yang belum saya temukan dan ada yang salah gitu. Terutama ini saya sudah bahas di bagian clause dulu ya. Oke, yang clause, yang subclause tadi, pertanyaan ke Kak Klarin dulu. Subclause ada apa saja, Klarin? Yang Klarin tahu namanya. Eh, nggak tahu kalau yang termasuk Ya, subclause. adjective, clause, Eh, terus kemudian ada adverbial clause, terus kemudian ada non clause. Nah, yang bagian ini kemarin beberapa saya temukan sempat di-spill, tapi tidak banyak. Terus kemudian ada beberapa kesalahan, terutama pada conjunction-nya di masing-masing klausa. Itu saya temukan gitu. Terus kemudian untuk ellipsis clause itu contohnya kayak gini, misal. Saya kasih contoh. Kemarin belum ada sama sekali ya, kecuali ada yang nyebutin kemarin kalau nggak salah, kemarin nyebutin before apa ya, before apa langsung verb ing gitu ya. Nah itu memang before selanjutnya diikuti verb ing ini. Nah itu adalah pembentukan dari ellipsis clause pada adjectival. Itu ada, itu boleh banget. Tapi mungkin teman-teman lihatnya dari beberapa artikel readingnya, makanya langsung digunakan secara spontan itu aja gitu. Nah, untuk yang ellipsis clause ini ternyata saya waktu belajar writing itu nilainya lumayan tinggi untuk mengatrol nilai pada writing gitu. Jadi teman-teman kalau bisa menggunakan ellipsis clause ini semakin banyak itu semakin bagus gitu. Jadi supaya untuk memberikan variasi pada paraphrase untuk contoh writingnya. Itu penting banget ellipsis clause. Jadi saya kasih contoh misal di sini, misal the boy who, misalnya saya kasih contoh yang biasa dulu ya. The boy who stands in front of the door is my friend. Nah, kayak gini. Kalau di elipsis, itu caranya adalah yang di bagian ini. Itu dicoret aja, diganti dengan verb ing. Jadi langsung the boy standing in front of the door is my friend. Langsung aja gitu. Nah, penggunaan contoh kalimat ini akan menyebabkan kalimat itu menjadi lebih simpel dengan tidak menggunakan dua kata kerja yang masih aktif gitu. Seperti ini. Jadi ini sudah dijadikan sebagai adjektif nantinya. Nah, pola yang kayak gini saya jarang menemukan atau belum menemukan di writing-nya teman-teman. Penggunaan kayak gini. Ya, ini ada namanya ellipsis clause. Dan ini nanti akan saya ajarkan selama 4 pertemuan ya. Jadi hari ini, besok, sama malam, sama hari Sabtu depannya. Itu nanti akan saya ajarkan pola-pola ini. Gitu. Terus kemudian ada inversion. Atau tahu nggak inversion itu apa? Pola pembalikan, pernah dengar? Pola pembalikan? Pernah dengar nggak? Guntur sama Warin. Belum pernah sih. Belum pernah ya. Misal, saya kasih contoh ini. Beyond the mountain. Misal apa ya? Lies the village. Nah, kayak gini. Beyond the mountain, lies the village. Jadi, ini adalah contoh dari penggunaan inversi ataupun pola pembalikan yang diawali dengan kata keterangan tempat. Ketika ada kata keterangan tempat di awal, maka otomatis menyebabkan subjek verb-nya itu dibalik. Yang awalnya subjek verb menjadi verb subjek. Itu kayak gitu. Nah, ini pola-pola yang kayak gini itu juga jarang ditemukan. Dan sistemnya polanya inversion itu ada banyak ya. Jadi pertama itu dipengaruhi karena adanya adverbial place yang di depan atau adanya negative expression. Kayak contohnya misal, not until, misal
Bentar, not until I have much money. Misal apa ya? Nah, contohnya kayak gini. Not until I have much money have I bought a sport car. Nah, gitu ya. Jadi di sini itu yang menyebabkan pola pembalikannya yang di paling belakang ini ya. Yang paling belakang ini dibalik. Kenapa dia tiba-tiba bisa dibalik kayak gini? Itu karena adanya negative expression di awal kalimat ini. Nah, gitu ya. Ini ada beberapa pola kayak gini. Nah, itu bisa digunakan untuk writing-nya juga. Jadi ini yang akan saya bahas selama 4 pertemuan nanti. Gitu ya. Oke, sebelum masuk di sini, saya ingin mengulas dulu sedikit tentang cara paraphrase ya. Itu tadi menarik juga. Sempat disinggung nggak sama Miss Firda tentang paraphrase kalimat? Pernah nggak disinggung sama Miss Firda di writing kemarin? Iya, disinggung. Disinggung. Nah, berarti saya sedikit ngulangin aja ya. Oke, paraphrase itu ada berapa cara? Kalau dari teman-teman kemarin diajarin sama Miss Firda, ada berapa cara untuk memparaphrase? Ada berapa cara? Sempat disinggung nggak sama Miss Firda? Satu, caranya dengan cara masih ingat? Pakai sinonim. Ya, betul. Sinonim yang pertama. Oke, cara mengganti sinonim. Misal, use sinonim. Misal saya gunakan yang pertama di paragraf pertama kita pakai try. Maka paragraf kedua kita bisa pakai apa? Selain try. Bisa pakai selain try apa? Sinonimnya try apa? Attempt. Ya, betul sekali. Attempt. Ya, betul attempt. Terus kemudian misal kita pakai apa lagi ya? Nah, saya cari dulu. Nah, important. Misal, important itu dia bisa pakai crucial atau essential. Nah, itu kayak contohnya kayak gitu. Oke, yang kedua, selain menggunakan sinonim bisa pakai apa? Apa, Guntur? Selain menggunakan sinonim. Change, sentence, structure. Ya. Jadi yang awalnya aktif to pasif. Ya, atau sebaliknya, pasif to aktif. Itu kayak gitu ya. Itu bisa. Terus kemudian change structure, terus kemudian bisa menggunakan verb terus menuju ke noun atau kebalikannya, noun ke verb atau mungkin bisa dijadikan adjektif juga ataupun participle itu bisa juga. Terus kemudian bisa pakai ada lagi reflexive pronoun ya, and ellipsis. Nah, ini bisa pakai ini. Yang reflexive pronoun itu kayak contohnya menggunakan klausa tadi. Jadi bisa pakai who, which, that, kayak gitu. Terus kemudian bisa dijadikan elipsis yang saya ajarkan tadi. Yang awalnya who stands jadi standing. Nah, itu ada aturannya tuh. Itu bisa pakai itu. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian sinonim, berarti kan use sinonim itu bisa mengganti ini ya. Selain nama sinonim itu change vocab levelnya. Jadi vocab level. Klarin sama Guntur udah biasa ini ya, mengenal vocab level ya, ada A1 sampai C2, tahu ya? Halo? Kemarin Iya, kemarin disinggung sih sama Miss Ya, Firda. singgung juga punya sih. ini, punya aplikasi ini nggak, Kamus Cambridge nggak? Cambridge Dictionary. Ini penting banget. Saya biasanya waktu belajar writing dulu pakai ini. Nanti saya kirim deh, kalau nggak punya ya, saya kirim instalannya ini. Jadi ini penting banget kayak contohnya misal teman-teman mau belajar, pengen tahu nih, try itu apa untuk sinonimnya yang lain, misal try, kita cari dah. Nah ini ada attempt, ada test, ada low, ada worry di sini. Tergantung makna yang teman-teman pengen cari. Nah untuk try itu dia A2. Tapi kalau semisal kita ganti dengan attempt,
itu dia berubah menjadi B1. Nah, ini pasti lebih tinggi nih, ya kan? Lebih tinggi di sini. Terus kemudian pengen tahu lebih lanjut lagi bisa pakai Smart Thesaurus di sini. Ya, ini contoh-contohnya penggunaannya. Ya, gitu ya. Ini sangat bermanfaat nanti untuk belajar writing terutama pada penggunaan vocab level. Begitu ya. Ini bisa pakai ini. Jadi ya, nanti saya kirim untuk instalannya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita warming up dulu. Sebelum masuk ke materi utama ya, saya ingin warming up dulu. Di sini sudah saya sediakan lembar kerjanya dari Clarin dan juga Guntur di sini. Silakan bisa diparaphrase satu aja. Silakan paraphrase ini. Satu aja. Dengan cara teman-teman ini. Ya, ini tiga ini. Menggunakan tiga cara ini. Silakan pilih salah satu atau gunakan semuanya boleh. Ini ya. Itu ada di worksheet-nya teman-teman. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya saya kasih waktu selama 10 menit aja ya. Cukup ya. Kelamaan ya. 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan bisa diparafrase satu aja. 5 menit ya. Enggak ada ya. Bentar, bentar. Saya pakai. Oke. Nih. Ya, mati dia di sini. Ya udah, nggak apa-apa deh, teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi sampai 10, sorry, pas 10. 9:29 ya. Atau 9:30 deh. Kita bahas. 9:30 kita bahas. Ya, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ini kita bikin paraphrase-nya pendek aja kan? Ya, Pendek. pendek aja, pendek aja, pendek aja. Nggak perlu panjang-panjang.
Okay, have you finished? Finish ya? Oke, Guntur udah. Klarin gimana? Sudah. Oke, coba kita cek ya. Ini Guntur dulu deh. Oke, the following table provides information on the proportion. Oke, good. Pakai proportion ya. Penggantinya percentage. Oke, provides. Describe diganti dengan provides. The table below. Following table. Oke, good. Pakai following table. Information ya, pakai information boleh. Data boleh, information boleh. On the proportion of students who were homeschooled. Nah, ini penggunaan dari ini ya, adjectival clause ya. Who were homeschooled in the United Kingdom during the years. Oke, menggunakan during the years ya. Di sini in 1999 sampai 2004. Ini during the years. Boleh pakai half decade juga boleh. Half decade gitu. Jadi setengah abad gitu. Ini dia pakai during the years hingga 2004. Oke, good job. Gak ada masalah di sini. Oke, dan kelarin. The given table ya, boleh tabel. Tabel yang diberikan menggambarkan percentage. Oke, tetap menggunakan percentage. Ini bisa menggunakan proportion, boleh dipakai. Of homeschool students in the United Kingdom, ya, pakai from until to ya. Oke, saya tambahkan ya. Oke, saya akan menambahkan ada yang sudah saya kerjakan tadi. Itu yang pertama, table represents. Bisa pakai represents. Ini silakan nanti teman-teman tambahkan ya. Of homeschool students. Jangan pakai UK teman-teman ya. Jangan pakai UK doang karena itu kurang formal ya untuk penulisan, kurang akademik dan kurang formal untuk penulisan writing ya. Jadi jangan sampai disingkat in the UK meskipun nanti mungkin ada soal yang menggunakan UK atau USA gitu. Lebih baik untuk ditulis kepanjangannya karena itu lebih akademik. Terus kemudian bisa pakai yang digunakan oleh Guntur tadi from to. Nah, ini bisa pakai ini. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua bisa pakai depicted. Ya, depicted. Terus kemudian on the table is the data on home school students in the United Kingdom. Ini mempengaruhi juga teman-teman untuk penulisan pada proper noun ya, itu harus ditulis huruf besar juga. Bisa pakai between, kalau tadi ada yang pakai from to ya, ini bisa pakai between and, kalau between sama and ya. Nah ini, terus yang terakhir bisa pakai a glance at the table, reveals, bisa pakai reveals the proportion of home school students in the United Kingdom during half decades from. Nah, meskipun pakai half decade harus dijelaskan juga untuk tahunnya ya. Jadi, ini ada half-nya during the half decades ya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk paraphrase-nya dari Klarin dan Guntur. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke materi untuk hari ini ya, grammar for writing-nya. Oke, tadi sudah saya buka filenya. Nggak bisa nih. Ya, nanti deh, benar-benar. Saya matiin dulu aja ya yang di HP ya.
Nah, ini udah. Nah, ini ada dua modul sebenarnya untuk grammar for writing juga ya. Ini untuk yang elipsis. Ini saya berikan besok aja. Ini untuk yang pertama. Oke, kita di sini saya sudah mengirimkan modul yang mana udah lengkap banget ya teman-teman ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan semuanya karena di sini udah ada materi-materi yang memang dasar tapi mungkin teman-teman perlu juga. Itu ada part of speech sampai ke yang terakhir compound complex sentence dan nanti ada beberapa yang akan saya bahas. Untuk hari ini kita hanya membahas yang artikel aja karena teman-teman saya rasa untuk part of speech nggak terlalu bermasalah ya, tinggal untuk mendalami lagi aja. Oke, kita masuk ke artikel yang mana kemarin ada kesalahan, terutama writing-nya Guntur ya. Ada beberapa yang salah itu terutama penggunaan the ya. Jadi ada beberapa yang masih menggunakan the dan harusnya tidak perlu gitu. Artikel adalah sebuah kata sandang yang terletak di depan kata benda. Terdapat 3 artikel yaitu a, an, dan juga the. Apa perbedaannya? Yang a atau an itu digunakan untuk kata benda tunggal yang masih belum jelas atau indefinite. Sedangkan yang the digunakan untuk kata benda yang sudah jelas atau definite. Untuk untuk kata benda diawali dengan bunyi konsonan. Ya. Banyak banget yang salah itu ngiranya tulisannya, padahal harusnya bunyinya ya. Kayak contohnya a union, di sini pakai y, pakai y ya, bacanya a union, a woman, a pen. Terus kemudian ada an untuk kata benda yang diawali dan diucapkan menggunakan bunyi vokal. An hour, di sini meskipun hurufnya pakai h ya, tapi harusnya bacanya an hour tanpa h di sini. An apple dan juga an island. Sedangkan the digunakan untuk kata benda yang sudah jelas atau definite. Jadi kita sama-sama tahu bendanya yang ditunjuk itu yang mana. Untuk benda yang hanya satu-satunya, contohnya the sun, the earth, nah ini ya. Terus kemudian untuk kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu a girl runs across the street. Nah ini untuk yang ini tuh secara umum ya, nya itu secara umum. Jadi girl-nya itu umum gitu, untuk gadis semuanya gitu. Nah, jadi kita nggak tahu dan nggak kenal juga. Tapi kalau kita sudah mengenal atau mengetahui gadis yang kita tunjuk itu, jadi kita pakainya the. The girl wears a red gown. Nah, ini kita kenal nih si girl-nya itu. Kita menunjuk orang yang sudah pasti gitu, udah jelas gitu orangnya. Terus kemudian ada aturan tersendiri untuk terutama bagian academic writing ya. Itu ada the yang harus memakai the dan juga tidak perlu the. Kayak contohnya di sini. Ada oceans, rivers, seas, gulfs, terus kemudian ada plural lakes. Itu ada contohnya the Red Sea. Nah, itu wajib ada the-nya. Kayak gini. Nah, ini ya. Terus kemudian ada the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, terus kemudian the Great Lakes. Nah, ini ya. Ini adalah beberapa yang harus menggunakan the. Sedangkan yang singular lakes, yang mana itu danaunya itu singular ya, itu adalah Lake Geneva, terus kemudian Lake Erie di sini. Nah ini ya, jadi rata-rata biasanya yang katanya itu hanya satu gitu ya. Kayak Geneva, maka dia ditulisnya pakai langsung Lake Geneva gitu, nggak perlu ada the-nya di depannya. Lake Erie, nah ini kan tulisannya juga satu, biasanya seringnya kayak gitu. Terus kemudian kalau tulisannya dia lebih dari satu, gitu, kayak gini, itu dia menggunakan the Red Sea. Terus kemudian kalau mountains, nah itu gugusan pegunungan ya di sini ya. Apa pegunungan lah ya, rangkaian pegunungan gitu, deretan pegunungan. Nah jadi dia pakainya the Rocky Mountains. Terus kemudian ada the Andes di sini, the Andes. Terus kemudian ada yang mounts aja, sekedar kita menyebutkan kayak Merapi gitu, kita pakai Mount Merapi gitu aja. Jadi nggak perlu ada the-nya. Terus kemudian Mount Vesuvius di sini, ada Mount McKinley di sini ya. Jadi ada penyebutan namanya. Terus kemudian untuk yang di sini itu adalah penyebutan yang hanya satu-satunya gitu. Jadi ini konteksnya adalah kita menyebut benda yang memang hanya ada satu, the earth sama the moon. Tapi kalau dia menyebutkan gugusan bintang, rasi bintang, terus kemudian ada gugusan planet ataupun kumpulan planet, maka kita menyebutnya nggak perlu pakai the. Kayak contohnya kita nyebutin konteksnya itu aku pengen nyebutin planet gitu. Nah itu pakainya Venus, Mars, Earth sama Orion gitu. Jadi kalau Orion ini kan gugusan bintang ya. Nah, jadi tidak perlu pakai the gitu. Kecuali kita konteksnya menyebut bumi atau bulan yang mana itu menjadi topik utamanya di dalam sebuah kalimat atau pada writing kita. Jadi kita pakainya ini. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita menyebut misal konteksnya adalah nama-nama planet gitu, kita pakainya yang nggak ada the-nya.
Itu kayak gitu. Begitu ya. Terus kemudian school, college, sama universities when the phrase begins with school ya. Jadi dengan nama dia itu diawali dengan school gitu. Terus kemudian contohnya di sini di University of Florida ya. Jadi ada nama university-nya di sini. University of Florida. Misal di University of Brawijaya. Ya. Terus kemudian the College of Arts and Sciences. Nah, ini ya. Ini dia menggunakan the. Sedangkan school, college, universities when the phrase begin with a proper noun. Jadi ada nama orangnya gitu ya. Ada nama orangnya di depannya. Kayak contohnya Santa Fe Community College. Dia nggak perlu ada the-nya di awalnya. Coopers Art School. Nah, ini ada namanya kan. Ini ada proper noun-nya di depan, maka tidak perlu ada the-nya. Stetson University, ya. Cambridge University. Nah, itu juga tidak perlu ada the-nya. Itu langsung aja, karena di sini ada proper noun di awalnya. Terus kemudian ada ordinal numbers before nouns. Nah, ini contohnya di sini ada the First World War. Jadi Perang Dunia Pertama. The third chapter. Jadi kalau misal teman-teman lagi presentasi tuh mau nyebutin chapter ketiga gitu. Jadi bisa pakai the third chapter. Kalau misal ada ordinal number di awal yang sebutin. Terus kemudian perang kecuali yang world wars ya. Kayak contohnya the Crimean War, terus kemudian the Korean War gitu ya. Kalau world war dia nggak perlu ya. Contohnya di sini. Cardinal number after noun. Jadi ada langsung World War One gitu. Chapter 1, chapter 3. Terus kemudian meeting 1, meeting 2 gitu ya. Itu nggak perlu menggunakan the. Certain countries or groups of countries with more than one word, kecuali Great Britain ya. Ini contohnya the United States, the United Kingdom, the Central African Republic. Nah, kalau Great Britain itu nggak perlu karena memang penamaan dari pihak Britania ya. Jadi dia itu nggak menyebutkan secara umumnya ya. Secara umumnya culture-nya mereka itu nyebutnya nggak the Great Britain, nggak perlu, tapi Great Britain doang gitu. Jadi kita ngikutin aja sesuai dengan dari pihaknya mereka ya, dari culture-nya mereka menggunakan seperti itu. Terus kemudian countries preceded by new, jadi diawali dengan adanya new, terus kemudian an adjective such as direction ya. Nah, jadi ada arah di situ. Kayak contohnya New Zealand, terus kemudian ada South Africa, North Korea, itu nggak perlu ada the-nya di depannya. Jadi nggak perlu ditambahkan the New Zealand, itu salah ya. Jadi nggak perlu. Terus kemudian countries with only one word, kayak contohnya France. Jadi nggak pernah kita menyebutkan ada the France, itu nggak bisa. The Sweden nggak bisa. The Venezuela nggak ada juga. Gitu. Jadi cukup menggunakan ya udah satu aja gini, kayak Indonesia gitu ya. Indonesia jadi nggak perlu juga ditambahkan dengan the Indonesia. Itu salah ya. The Malaysia itu nggak ada juga. Gitu. Jadi cukup sebutin namanya aja. Terus kemudian continents, benua ya, jadi Europe, Afrika, South America. Nah, itu dia tidak perlu ditambahkan dengan the di depannya. Jadi cukup sebutin benuanya saja. Terus kemudian negara bagian, kayak contohnya Florida, Ohio, California, dia nggak perlu ada the-nya di depannya. Terus kemudian ada dokumen sejarah. Sejarah ya, contohnya the Constitution, the Magna Carta. Nah, itu dia menggunakan the di depannya karena disebut sebagai sesuatu yang memang merujuk satu-satunya dokumen bersejarah di sini, Constitution gitu. Terus kemudian salah satu etnik ya. Jadi ada ethnic groups di situ, di Indians, kemudian ada di Aztecs. Itu dia menggunakan the di awalnya karena merujuk pada salah satu etnik tertentu. Terus kemudian kalau berkenaan dengan jenis olahraga, baseball, football, basketball itu tidak perlu ada the-nya juga di depannya. Terus kemudian ada abstract noun kayak contohnya freedom, happiness, dan lain-lain ya. Itu dia tidak perlu adanya the. Jadi langsung aja kita nyebutin di dalam writing kita freedom, happiness. Jadi nggak perlu ditambahkan the. General areas of subject matter. Jadi ada nama mata pelajaran ya, matematik, sosiologi, dan lain-lain ya, biologi. Itu nggak perlu ditambahkan dengan the di depannya. Terus kemudian ada holidays di sini ya. Jadi libur hari raya gitu ya. Jadi ada contohnya Christmas, terus kemudian Thanksgiving itu dia nggak perlu tambahan the sama sekali di depannya. Jadi cukup ditulis namanya saja. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Klarin dan juga Guntur. Nanti silakan bisa dicek ya kalau misal masih lupa ataupun ini biasanya saya tempel nih. Kalau kayak gini saya cetak terus kemudian saya tempel. Oke, ada pertanyaan?
Oke, cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke latihan ya. Jadi di sini ada exercise-nya. Di bawah ini ada 1 sampai 30, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Untuk pengerjaannya nanti modelnya gini ya. Jadi di dalamnya ini itu ada yang nggak perlu ditambahkan gitu ya, nggak perlu dikasih misal. Nanti tulis aja di bagian worksheet-nya teman-teman. Jadi nanti tulis di sini ya. Misal worksheet-nya Guntur dan juga Larin ya di bawah sini. Misal exercise ya, di sini kita tulis exercise artikel gitu ya. Silakan tulis exercise artikel terus kemudian nanti misal nomor 1 itu kan ada dua soal ya. Jadi nanti kalau misal memang nggak ada, silakan ditambahkan kayak nothing gitu ya. Nothing atau pakai simbol yang apa bulat ada slice-nya itu loh ya. Nah, itu simbolnya nothing ya. Jadi kalau misal nggak perlu ditambahkan dengan artikel apapun ya udah nggak usah gitu. Jadi dikasih simbol gitu aja. Nah, gitu ya. Nanti ini sambil saya carikan deh simbol ini ya nothing atau apa ya namanya. Nah, ini null sign ya namanya ya. Jadi silakan tambahkan null sign nanti teman-teman biar nggak nyari ya. Ini saya tambahkan di sini kalau misal di dalam soalnya itu ada simbol null sign-nya ini, silakan nanti tambahkan null sign-nya juga di sini. Nah, ini saya tambahkan ke Kak Klarin juga ya. Oke, silakan tambahkan di jawabannya. Kalau memang nggak perlu menambahkan artikel, tulis pakai null sign aja. Terus kemudian misal nomor 1, dia nggak perlu ada artikelnya dulu, misal. Ya udah tulis gini, terus kemudian di sampingnya langsung nomor 2, the, misal. Nomor 3-nya, di nomor 1 itu ada gitu. Cara jawabnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Di sini exercise artikel. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu ya. Waktunya adalah sekarang 9:47, jadi 10 menit aja ya. Sedapatnya aja teman-teman ya. Sedapatnya aja, selama 10 menit itu sedapatnya aja dapat. Dapat berapa gitu, nanti kita kita bahas. Oke, 10 menit dari sekarang berarti kita bahas lagi 9:57 ya. Oke, 9:58. Oke, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Recording in progress.
Gimana guys? Sudah selesai? Have you finished? Baru nyampe nomor 20 besar. Oke, bentar lagi ya. Akan saya kerjakan dulu.
Have you finished, guys? Finish, Mister. Oke, Klarin gimana? Halo, Klarin. Yes, I'm finished. Oke, kita bahas ya. Oh, enggak baca ya? Bentar. Oke, kita bahas. Oke, number one. Eh, dari Guntur dulu. What is your answer? Halo, Guntur. Ya, Mister. Ya, what is your answer, number one? Number one. Jason Fathers bought him a bicycle. Pakai yang E. Pakai E ya. Kenapa pakai E? Ah, kayak apa ya? Lebih nyambungnya kayak lebih ke yang E sih. Hmm. Kalau Klarin, apa? The. Pakai the. Ya, betul sekali pakai the. Kenapa pakai the? Karena di sini konteksnya adalah sepedanya yang ditunjuk. Terlihat dari sini. Jason Father membelikannya sepeda yang mana sih? Sepeda yang memang dibelikan untuk si Jason gitu. Sepeda yang dibelikan khusus untuk Jason yang dia telah mau for his birthday. Jadi si fathernya sama Jason itu sama-sama tahu sepeda yang mana sih yang mau dibeli gitu kan. Jadi pakainya the. Nah, itu ya. Oke, next number two. Kalau ada pertanyaan langsung tanya temen-temennya. Number two dari Klarin dulu. The. Ya, the. Terus? Null. Ya, nggak ada. Oke, terus? Jelas? The. The. Ya, The ada. lagi. Oke, Guntur gimana? Sama sih. The Sama. nol. Habis itu the lagi. Ya, betul sekali. Next, number three dari Guntur. Rita is studying in English. Hmm, Sama satunya lagi nol. nol ya. Berarti an English and null gitu ya. Oke, kalau dari Klarin? Null semua. Ya, betul sekali. Nol semua. Karena ini mata mata pelajaran. Jadi nggak perlu dikasih sama sekali. Nah, gitu. Karena mata pelajaran ya. Jadi tadi disebutin mata pelajaran nggak perlu pakai artikel sama sekali. Next, Klarin, number four. The. Ya, terus? The semua. The semua. Oke, ini juga the. Oke, dari Guntur gimana? Sama sih the semua. The judge Ya. as the witness to tell the truth. Ya, karena ini konteksnya jelas ya, yang mana sih si judge-nya, terus kemudian witness yang mana, terus kemudian kebenarannya gitu. Jadi konteksnya itu udah tertunjuk gitu, terdefinite gitu ya di sini. Oke, next, number five. Silakan Guntur. Ah, yang pertama itu yang nomor 5 kan ya? Ya, number five. Yang E terus Ya, nol. nol, Terus satu. Pokoknya E nol sama nol. Udah kalau gitu. nol, nol semua ya. Ini. Mm-mm. Oke, gimana Klarin? Sama. Ya, sekali ya. Jadi nggak perlu ditambah ya di sini ya. Jadi ini betul penggunaan dari quantifier untuk menunjukkan suatu benda uncountable itu menjadi seperti countable. Jadi menambahkan quantifier kayak gini. A cup, two cups gitu ya. Bisa menggunakan ini. A cup of, ini nggak perlu ditambahkan dengan apapun. Jadi langsung a cup of coffee with cream and sugar. Jadi langsung gitu ya. Oke, selanjutnya Klarin, number six. The semua. Oke, the semua. The semua. Oke. Dari Guntur gimana? Number six? Sama the semua. Ya, ya sama. Jadi di sini itu big books-nya itu jelas the big books on the table. Jadi buku yang mana sih? Buku besar yang itu yang di atas meja A for my history class. Jadi sudah jelas gitu ya. Jadi dia menunjuk sesuatu benda yang memang udah jelas untuk history sentence-nya. Oke, next number seven dari Guntur. Ah, the Ya, the yang terakhir nol. the Oh, ya.
Oke, dari Karin. Dari Karin gimana? Number 7. Eh, yang Spanish itu udah ya berarti depannya. Oke, jadi Klarin ada jawaban lain yang bagian ini nggak perlu pakai. Hmm. Ya, Aku yang Spanish aku 0. tuh. Tapi Yang kelas lainnya ya. sama. Yang lainnya sama. Iya, sama-sama. Oke, betul sekali. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Jadi boleh 0 atau boleh nggak pakai. Ya. Boleh pakai the Oke. atau boleh pakai 0. Jadi boleh no one in the Spanish class atau no one in Spanish class knew the correct answer. Kenapa correct answer-nya ini? Karena dia merujuk pada pertanyaannya Mrs. Perez. Jadi sudah jelas jawaban yang benar yang dari siapa sih? Dari Mrs. Perez question. Jadi nggak perlu pakai the di sini ya. Jadi langsung aja to Mrs. Perez question. Next, number 8, Klarin. 0. Ya, 0. Terus Guntur, jawabannya? 0. Nah, terus sekali. Kenapa 0? Karena di sini ada possessive pronoun. Kalau possessive pronoun itu nggak perlu pakai the, gitu ya. Kecuali dia ada yang tadi ada cardinal number-nya ya. Jadi ordinal number-nya. Jadi my first car gitu ya. Jadi dia my first car gitu boleh juga gitu. Jadi tambahkan itu. Nggak perlu ada the, atau an. Next, number 9 dari Guntur. Yang pertama sih 0 ya. 0. Yang mana? Habis itu. Yang when you go to itu. Ya, ini 0. Terus When you go to store, please buy. Ntar, saya cek dulu. Saya lupa sih. Pakai yang ini pakai terus ini pakai ya, ini 0 ya. Oke. ya, Terus bottle yang of ini chocolate milk. 0, 0, benar. ini And 0 juga. 0 juga. Oke, dari Klarin. The Ya, the sama sisanya. Yang beda cuma yang the store doang. oke, store-nya. Oke, di sini dia menjelaskan when you go to store, please buy. Nah, berarti ada dua orang yang di situ tuh sama-sama tahu tokonya gitu. Karena dia tidak menyebutkan nama juga di sini. Jadi dia udah tahu toko yang mana yang dia titip ada a bottle of chocolate milk dan juga dozen orange. Jadi sama-sama tahu tuh di situ. Jadi di sini definite maksudnya. Jadi nggak bukan nol tapi pakainya the. When you go to the store. Nah, gitu. Please buy a bottle of chocolate milk. Ini betul nol, ini betul pakai tapi di sini dia pakai ya. Karena di sini dozen itu sebagai quantifier. Jadi dia pakainya a dozen orange. Ya, gitu ya. Next, number 10. Silahkan dari Kak Klarin. A Ya, a few seats seats. left Kemudian, 0. 0. The Ya. visit. Oke, dari Guntur ada perbedaan? Sama, there are only a few seats left for tonight's musical at the university. Ya, terus sekali jawabannya betul. Apa? Iya, betul ya. Ini di sini ada 0 sama the ya. Ya, betul sekali. Oke, next. Dari Guntur, number 11. Ini John Mercy went to us to us, went to school and then Berarti 0 ya. studied. Ya. Dan Terus he yang studied terakhirnya in. pakai the. Ya. Oke, dari Klarin. Udah semua. Udah semua. Oke, kalau kita lihat di sini, John and Mercy went to school yesterday and then studied in. Ya, ini boleh dua-duanya ya. Jadi dia boleh pakai John and Mercy went to school boleh atau went to the school kemarin and then studied in the library before returning home. Ini boleh dua-duanya ya. Boleh dulu atau pakai the. Next, number 12. Silakan, Klarin. 0. Ya, 0. The The. 0. No. Oke, dari Guntur. 0. No. Terus the sama Yang ini sama Oke. Jawabannya adalah jawabannya Karin. Jadi untuk yang ini memang nggak perlu ada the, atau an karena dia like-nya ini singular. Jadi langsung pakai like Eri gitu ya. Tadi ada contohnya di atas tadi. Terus kemudian di sini
one of the 5 Great Lakes. Jadi ada beberapa danau ya. Ini Lake Erie itu salah satu dari danau terbesar, 5 danau yang terbesar. Jadi udah jelas tuh 5 yang mana aja. Itu definite tuh, dia pakai the. Terus kemudian kenapa North America dia tidak pakai sama sekali? Karena dia adalah benua, kontinen, dia tidak perlu adanya tambahan artikel sama sekali. Jadi langsung aja North America. Gitu. Oke, silakan dari Guntur number 13. 0. Oh, Nah, ini saya bingung sih mau jawab apa yang the. Jadi saya the deh saya. oke, the. Oke. Dari Karin? 0 sama the. Ya, betul sekali. 0 sama the. Ya, sama. Jawabannya adalah 0 sama the. Karena untuk negara yang dia itu cuma tunggal kayak gini ya, namanya doang satu kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, dia tidak perlu ditambahkan dengan artikel apapun. Kemudian kalau ocean atau samudra itu pakai the di Atlantic Ocean. Next 14 dari Clarin. 0. No. Nah, ini. Ini apa? Aku Oh, oke. Next. terus the. The. Oke. Dari Guntur. Dari Guntur. Iya, Gimana? 0. 0. Terus? Yang ini? The The. Oke, ada perbedaan di sini. sama yang terakhir Ya, pakai E ya. Oke, ada perbedaan di bagian ini. Oke, untuk yang pertama sudah benar. Dia nggak perlu pakai karena dia langsung nyebutin Mount Rushmore. Kayak yang saya kasih contoh tadi, Mount Merapi gitu ya. Nah, dia tidak perlu ditambahkan dengan the. Kalau penyebutannya ada gunung di awal, Mount gitu ya. In the set of, nah ini dia boleh dua-duanya. Jadi boleh dua-duanya, ini benar. Jadi boleh in the side of a magnificent tribute atau the magnificent tribute gitu ya. Tergantung kita menggunakan konteksnya itu dia general atau konteks yang lebih spesifik gitu ya. Kalau pakai the itu spesifik magnificent tribute. Tapi kalau pakai jadi sesuatu yang memang umum gitu ya, tribute magnificent. Terus kemudian tuh di sini ini bisa yang pertama adalah pakai the to the four great American president. Jadi sudah tahu tuh presiden Amerika ya yang terbaik ya atau terbesar gitu ya. Nah, itu siapa saja kita sudah tahu, pakainya pakai the. Tapi ada satu lagi yaitu dia tidak perlu. Karena culture-nya mereka itu dia langsung menyebut biasanya tribute to four great American president. Jadi nggak perlu ditambahkan artikel sama sekali. Itu bisa. Dua-duanya ini boleh. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke number 15. Silahkan dari Guntur. 15. what did you get for 0. Ya, 0. Kalau Klarin? Sama. Ya, sama. Betul sekali. Ya, nggak perlu ya. Breakfast itu dia ditambahkan dengan artikel apapun. Nggak perlu. Jadi langsung aja breakfast this morning. Gitu. Next, 16. Dari Klarin? 0 semua. 0 semua. Oke. Dari Guntur ada perbedaan? 0 0 sama yang terakhir pakai the. Ya, betul jawabannya dari Guntur ya. Karena di sini dia menyebut ada proper noun di sini. Ada boys club ya. Jadi ini nama ya, nama proper ya. Jadi istilah mungkin ada namanya orang namanya boys gitu atau dia menyebut sebuah klub di situ itu namanya boys gitu ya. Itu nama proper noun itu. Jadi dia pakainya the boys club this year. Oke, good job. Next dari Guntur, number 17. Kita play 0. Terus Dua-duanya 0. Oke. dua-duanya 0. Oke, dari Klarin? Sama. Oke, sama ya. Sebenarnya ini ada dua cara. Jadi yang pertama pakai the karena ini bukan mata pelajaran ya. Jadi dia menyebutkan sebuah benda ya, benda yang merujuk pada alat organ ya. Organ di sini itu ada violin sama ada gitar. Nah, jadi bisa dua-duanya.
tergantung kita memaknainya itu suatu yang umum atau spesifik. Kalau kita menyebut itu suatu spesifik yang dimainkan Rita itu kita sama and her sister itu sama-sama tahu, kita juga kenal oh itu violinnya mungkin miliknya Rita doang gitu. Terus kemudian gitarnya itu punyanya si sisternya doang gitu. Jadi kita memberikan istilah ataupun pemaknaan di situ itu spesifik. Tapi kalau semisal kita menyebutkan yaitu biola biasa gitu. Terus kemudian ya gitar seperti biasanya, nggak ada yang khusus pada gitarnya, nggak ada yang khusus pada violinnya gitu ya. Jadi itu kita bisa menggunakan yang nol. Nah, tergantung kita memaknainya, tapi boleh dua-duanya. Gitu ya. Oke, next 18 dari Klarin. 0, Nol. the. Oke. Dari Guntur ada perbedaan? Yang pertama sih nol pasti. Hmm, Benar-benar kan. Wisau, sebentar. Berapa sih? 17 ya? iya, 18. 18. Wisau Hmm, pakai N saya. pakai N N. Eskimo. Oke. Kenapa? Eh, Kayak gimana ya? Kayak kalau kata lebih jelas yang pakai N sih. N Oke. Eskimo. Ya. Jawaban yang paling benar adalah jawaban dari Guntur. Kenapa seperti itu? Karena di sini konteks yang dibahas ada village-nya. Dan dia sedang bercerita. Well, we were in Alaska. Ini nggak perlu ada. Jadi nol. Memang nggak ada. Karena ini benua. We saw an Eskimo village. Kenapa seperti itu? Karena aku yang diceritain aku nggak tahu pedesaan Eskimo yang mana. Gitu. Jadi meskipun dia menggunakan nama Eskimo di awalnya ya, tapi di sini konteksnya village-nya. Jadi kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu desa yang mana yang dilihat oleh si mereka gitu. We were in Alaska gitu. We saw an Eskimo village. Jadi nggak perlu pakai the, tapi pakai an. Karena kita nggak tahu desa yang mana di situ. Karena banyak banget desa-desa Eskimo di sana. Oke, next 19. Silahkan dari Guntur. Ah, 19 ya. Nah, Ya, 0. 0. Terus Satunya lagi the. the. Oke. Dari Klarin, ada perbedaan? Sebentar. 19. Ya. The semua. Oke, the semua. Oke, kita lihat. Di sini dia pakai School of Medicine. Jadi disebutin di atas tadi, ketika memang ada kampus ataupun sekolah yang mana dia menyebutkan nama school-nya di depan, kayak School of Medicine, nah maka dia pakainya the, ya, nggak boleh nul, tapi pakai the, karena ada di tadi kaidahnya ada di atas tadi. Terus kemudian di sini Midwestern University ini bukanlah nama, ya, tapi kayak sebutan bahwasanya kampus-kampus ataupun universitas-universitas yang ada di Midwestern. Jadi di sini itu masih umum konteksnya. Jadi nggak boleh pakai the, pakainya adalah at a Midwestern University. Itu ya, jadi nggak perlu pakai the. Oke, selanjutnya Kak Klarin, number 20. No, Ya, nol. Terus kemudian kalau Guntur, ada jawaban lain? 0. Betul, ya, betul sekali. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau saya menyebutkan Brawijaya University, jadi dia tidak perlu ada the-nya. Tapi kalau saya nyebutin the University of, saya nyebutin University of Brawijaya, itu pakainya the. Gitu ya. Jadi beda ya penggunaannya. Kalau semisal di depannya University itu ada proper noun-nya, maka null. Ya, gitu ya. Jadi harus bisa membedakan. Oke, number 21. Silakan dari Guntur. 21 ya. Ya. Harry admitted to pakai Oh, oke. Ini terus 0. nol. Oke, dari Karin. the sama 0. Oke. Jawaban yang benar adalah jawabannya dari Karin. Karena di sini ada school-nya di awal. Ya, jadi ada school-nya, maka dia pakai the School of Medicine at Midwestern University. Seperti yang saya contohkan di atas tadi ya. Ini sebenarnya jawaban sama yang nomor 19 tadi sama ya. Jadi di sini pakai the,
terus kemudian di setelahnya ada nggak perlu pakai jadi null gitu ya. Oke, dari Clarin number 22. The. The, No. oke. Terus null. Oke. No. Dari Guntur, Apa ya? Ini the hmm, sama yang terakhir nul. Iya benar. ya, Nul. betul sekali. Ya, jawabannya benar ya, sudah ya. Mel's grandmother is in the hospital. Jadi sudah tahu tuh rumah sakit yang mana yang tempatnya grandmother itu berada. So we went to visit her. Jadi si orangnya yang konteksnya di sini itu udah tahu, nggak menyebutkan tanpa menyebutkan nama dari hospitalnya itu udah tahu. Jadi dia itu udah merujuk ya ceritanya kalimatnya ini. Her last night. Jadi nggak perlu ada her the last night, nggak ada ya. Her last night gitu. Oke, 23. Silakan dari Guntur. Oke, siap. Ya, Eh, nomor 23 ya. ya. The Hmm. terus scientist speaking. Kita kalau saya sih pakai Hmm. sama Oke. yang terakhir nul. Ada dua, masih ada dua. Oh, enggak. Trip to the political scientist taking a trip to the. Oh, sorry. Pakai the Nah, terus yang ini. terakhir nul. Oke, nol. Oke, dari Clarin ada perbedaan? Sama. Oke, sama the sama nol. Oke, coba kita lihat. Political science di sini adalah nama pelajaran ilmu politik ya. Maka dia pakainya the. The politics science class is taking a trip. Benar sekali, a trip. Karena kenapa? Di sini perjalanan biasa, secara umum perjalanan. Jadi melakukan perjalanan itu secara umum. Kecuali dia menggunakan misal marathon trip dan lain-lain atau mungkin ada namanya, itu dia pakainya the. Tapi kalau misal secara general kayak gini, maka pakainya a. Jadi langsung aja a trip gitu aja. Terus kemudian di sini ada kata-kata di awalnya United, seperti United Kingdom tadi. Jadi pakainya the United Arab Emirates, gitu ya. Terus kemudian di sini dia menggunakan khusus yaitu nama season ya. Jadi nama season yang dimana itu khusus, bukan menyebutkan seasonnya, tapi pakai springnya, dia pakainya the in the spring. Jadi udah jelas pada spring kapan yang dimaksud di sini. Jadi itu definite tuh udah. Ya, jadi pakainya in the spring. Oke, next 24 dari Clarin. No. Nol. Yang ini The. the. Oke. Dari Guntur ada perbedaan? Nah, nul. Hmm. Terus the Ya. terus yang terakhir sama ini pakai mana? Oke. Kita bahas. Jadi yang pertama sudah benar karena dia menggunakan penyebutan angka di belakang. Kayak contohnya chapter 3. Jadi nggak perlu adanya artikel sama sekali. Jadi langsung Queen Elizabeth II is the monarch. Ini adalah nama perjanjian. Nama perjanjian ya. Jadi dia pakainya the. Terus kemudian untuk Great Britain tadi disebutin di atas pengecualian untuk nama meskipun dia ada dua kayak gini. Great Britain tidak perlu ada tambahan apapun karena penyebutan culture dari Inggris ya, dari Britania Raya. Jadi dia nggak perlu ada tambahan apapun. Langsung Great Britain. Oke, 25. Silakan Guntur. 25 Hmm. the. Nah, betul sekali. Oke, dari Clarin ada perbedaan? Sama. Sama ya, karena ini nama deklarasi ya, jadi dia pakai the. Oke, Clarin selanjutnya, number 26. An. Oke, ini No. No. 0. Oke, dari Guntur ada perbedaan? Sama scientist send Oke, an expedition nul. oke. Scientist send an expedition. Ini sudah benar, karena sebuah ekspedisi secara umum. Ya, secara umum yang kita tahu secara umum ekspedisi ya gitu ya. Jadi ada perjalanan juga di situ. Terus kemudian di sini dia menyebut planet ya, salah satu planet di sini yaitu Mars. Maka dia tidak perlu menggunakan artikel sama sekali, sudah benar. To Mars during
Nah, ini tahun nih. Tahunnya jelas nih. 1990. Nah, ini dia pakainya during the 1990. Nah, kebanyakan penggunaan setelah during itu kalau diikuti tahun, dia menggunakan the ya. During the 1990. Nah, itu jadi pakainya the. Oke, next. Dari Guntur, 27. Last day was pakai E. Ya. Kalau dari Klarin, Sama. ya. Di sini dia menyebutkan burung secara umum. Jadi kalau misal kita ngomong burung ya pasti burung ada bisa berkicau juga gitu. Nah, itu burung yang secara umum. Nah, kalau misal burungnya misal dia berwarna apa, terus kemudian misal ada cendrawasihnya, nah itu pakainya the. Ya, gitu ya. Jadi ini burung secara umum, secara general. Oke, next 28 dari Klarin. The. Ya. Kalau dari Guntur, kalau Guntur gimana? 28? Yang nomor 28 ya? Ya, 28. The. Ya sama the. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah the ya. The chair that you are sitting is broken ya. Ya, betul sekali di sini. Karena di sini merujuk kursi yang mana? Kursi yang kamu dudukin itu patah ya atau rusak. Ya, jadi ini sudah merujuk nih. Merujuk benda yang ditunjuk yang mana. Next 29 dari Guntur. Uh, the. Yang pertama the. Hmm, Dulunya ding pakai the. The. Ya, oke. Dari Karin? Sama. Ya, sudah benar ya. The Civil War was fought in the United States. Ya, benar sekali. Oke, the last one, Klarin. Number 30. No. No, The. ya, betul sekali. Dari Guntur ada perbedaan? Enggak ada sih, sama kok. Ya, No. di sini sudah menyebutkan proper noun, maka dia tidak perlu, kayak contohnya tadi Brawijaya University, tidak perlu ada tambahan apapun. Terus kemudian smaller than, ada university-nya. Ini perbedaan. Kalau University of, nah gitu, itu dia pakainya tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Klarin dan Guntur. Uh, bedanya pakai E sama N tuh kayak gitu. Bedanya sama en. Cuma ini aja, Guntur. Cuma perbedaannya penggunaannya pada hurufnya ya. Jadi bukan huruf, konsonannya, cara bacanya. Misal hour, misal saya kasih contoh di sini itu hour ya. Misal union, union terus kemudian ada hour. Nah, untuk yang union ini dia bacanya, kita bacanya kan pakai y, pakai y. Jadi pakainya a union, bukan an union. Kalau hour kita bacanya pakai tanpa h-nya disebutin. Jadi pakainya an hour. Nah, gitu aja perbedaannya. Terus kemudian kalau Apple kan jelas dia bunyinya pakai an apple. Terus kemudian an umbrella juga sama. Terus kemudian misal phone misal pakainya phone. Nah, gitu. Itu aja perbedaannya, sesimpel itu. Tutur, ada pertanyaan lagi? Aku masih bingung nomor 26. 26. Yang Oke. yang Mars kan Ya. spesifik. Terus 990 juga Hmm. spesifik tapi beda artikel. Oke. Masih Untuk oke. Jadi kalau ini ya, ini ada dua kemungkinan. Ada dua perbedaan ataupun dua cara penggunaan. Jadi ada bisa pakai tanpa ini karena kita menyebutkan planet secara umum. Gitu. Jadi ada Mars, terus kemudian ada Bumi, ada Venus, Merkurius itu dia tanpa menggunakan itu. Karena kita menggunakan mengeneralisir itu sebagai planet biasa gitu. Tapi kalau misal kita konteksnya di sini itu dia merujuk pada Mars satu-satunya, gitu, itu pakainya the. Jadi ada dua. Jadi ini boleh dua-duanya. Tergantung kita menyebutnya apa. Nah kalau dari Klarin tadi benar juga menyebutkan scientist sends an expedition to the Mars during the 1990. Jadi kan udah jelas tuh yang tunjuk Mars yang ada satu-satunya. Oke, gitu ya. Ada lagi dari Klarin? udah. Oke, Thank udah. you, Mister. Dari Guntur sudah? Sudah bisa cukup kok. Oke, cukup ya. Sekarang sudah 10:30. Terus tugas ya, tugas untuk teman-teman. Bentar, ini untuk channel klasifikasi nggak ada masalah. Mana saya lihat. Nggak ada.
Oke, subject verb agreement juga nggak ada masalah. Cuma Guntur nih, yang ada masalah pada subject verb agreement kemarin. Ada beberapa yang salah, terus kemudian dia pakai subjek apa, verbnya apa, itu ada beberapa masalah. Oke, yang ini aja ya. Terus kemudian, berarti teman-teman cari aja yang bagian ini ya. Nanti silakan dilihat di halaman berapa nih? 18 ya. Dari Klarin dan Guntur, silakan nanti dilihat di halaman 18. Dari artikel ini, silakan dicari 20 kesalahannya, subject verb agreement. Ya. Di halaman 18, silahkan dicari, di sini ada paragraf ya, yang ada 20 kesalahan di dalamnya. Silahkan dicari mana saja, silahkan dicari, digarisbawahi, terus kemudian silahkan dikasih pembenarannya. Ya. Pembenarannya di atasnya gitu, dicoret boleh. Gitu ya. Terus kemudian kayak gini, as a drinks, ini mungkin salah ya, saya belum menghapus spasinya ya, nanti silakan kesalahannya bukan pada bagian ini, kalau misal ada kayak gitu. Jadi kesalahannya cuma pada bagian subject verb agreement-nya. Harusnya subjeknya ini, verbnya apa gitu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dikerjakan, besok kita bahas pada jam paginya ya. Oke, cukup jelas ya? Halo? Iya, Ya, jelas. bisa. Okay, Yes, bisa. thank you. Okay, I think that's all for today. Before we close our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Okay, amin. Okay, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam And warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank Terima kasih, you. Mister. okay, yeah, Thank you, see you Mister. tomorrow.